Sekarang 2,7 triliun. Ini juga permintaan Irjen tanggal 18 Oktober 2018 sedang melakukan audit investigasi atas dugaan penerimaan uang oleh pegawai Kemenku dan bahkan Irjen melakukan OTT terhadap pegawai kita sendiri. Maka kami kemudian meminta data kepada PPATK untuk perusahaan ini, yaitu perusahaan PMA bergerak di bidang otomotif, pengurusnya WNA, tidak terkait dengan pegawai Kemenku. Status wajibnya aktif. PTB ini adalah satu korporasi, periode 2,76 triliun adalah data rekening masuk keluar 2015 hingga 2017. Kesimpulan PPATK, rekening tersebut adalah aktif digunakan sebagai rekening operasional perusahaan. Tidak ada aliran dana ke pegawai kita. Jadi kami kesimpulannya ini telah ditindaklanjuti karena memang data permintaan kita. 1,88 triliun permintaan Irjen. Ini juga perusahaan terbatas, perusahaan di bidang penyedia pertukaran data elektronik yang tidak terkait dengan pegawai Kemenku, status wajib pajaknya aktif. Transaksi dari PTC ini sebesar 1,88 dari tahun 2010 hingga 2015. Keterangan PPATK, pola transaksi pass by di mana dana yang masuk yang berasal dari sejumlah perusahaan dan transaksi karena mereka menggunakan atau bergerak di bidang penyedia pertukaran data elektronik dan kemudian transaksi tunai keluar melalui pemindah bukuan. Ini berarti statusnya telah kami tindak lanjuti. 500 miliar, ini menyangkut dua entitas. Ini adalah inisiatif PPATK yang menengarai adanya suatu pergerakan transaksi yang mencurigakan menyangkut orang yang berhubungan dengan Kemenku. Saudara D ini sudah pensiun dari Kemenku sejak tahun 1990 dan bahkan sudah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu. Kesimpulan PPATK, hasil analisa telah diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti, terutama menyangkut potensi penerimaan pajak dari saudara D yang bersangkutan ini untuk transaksi periode 2016-18. Hasil tindak lanjut dari DJP, pelaksanaan pemeriksaan khusus tidak dapat ditindaklanjuti karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Saudara E, ini juga inisiatif PPATK. Yang oleh PPATK diidentifikasi transaksi 2016-2018 sebesar 1,7 triliun. Ini aset dan investasi yang besar yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenku karena istri dari saudara ini adalah orang Kemenku yang sudah mengundurkan diri pada tahun 2010. Jadi ini adalah transaksi suaminya yang memiliki aset dan investasi besar, 1,7. Kesimpulan PPATK, hasil analisa diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan khusus dan terhadap wajib pajak saudara E telah diselesaikan kewajibannya dengan diterbitkannya SKP pada tahun 2021 yang lalu. Jadi statusnya telah ditindaklanjuti dan kita mendapatkan potensi penerimaan negara. Untuk 452 PTF yang terakhir, ini juga permintaan dari Irjen kami, 13 April 2020, perusahaan di bidang penyewaan gedung. Transaksinya 452 miliar. PTF ini terdiri dari 3 perusahaan, 14 rekening. PPATK menyebutkan teridentifikasi digunakan sebagai rekening untuk kegiatan operasional dan untuk menerima dana dari transaksi setoran tunai
tanpa underlying dengan keterangan cicilan, angsuran, dan pelunasan, karena dia di bidang penyewaan gedung. Ini juga Irjen melakukan inquiry terutama menyangkut potensi pegawai Kementerian Keuangan yang diduga mendapatkan gratifikasi atau dugaan penyimpangan pengadaan. Jadi kami meminta data dari PPATK untuk investigasi kami sendiri. Jadi itu angka 22 triliun, yang 3,3 dan 18,7 triliun.